Berjumpa lagi dengan Miss Aila. Bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan sekarang kita sudah memasuki term 4. Lebih semangat lagi ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita simak baik-baik video berikut ini. Hari ini kita akan belajar tema 7. Pembahasannya tentang hewan dan tumbuhan peliharaan. Wah, apa ya yang akan kita bahas di tema 7 ini? Kita simak baik-baik. Nah, di sini kita akan mencari tahu dan belajar bersama-sama tentang fabel. Teman-teman pernah mendengar kata fabel? Fabel itu artinya dongeng binatang. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar dongeng yang berisikan tokohnya tentang binatang. Kita cari tahu lagi yuk tentang fabel. Yang pertama kita akan cari tahu apa itu fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menjadikan binatang sebagai tokoh dan memiliki karakter serta sifat manusia. Dan yang harus kalian ketahui dan ingat bahwa fabel adalah cerita fiksi. Maksudnya cerita fiksi apa ya? Cerita fiksi itu adalah cerita yang tidak berdasarkan kisah nyata. Selanjutnya, berikut ini Miss Aila berikan beberapa saja contoh judul fabel. Misalnya, ada semut dan belalang. Kemudian ada juga fabel yang berjudul Kancil dan Buaya. Kemudian contoh yang terakhir ada kelinci dan kura-kura. Ini hanya beberapa contoh yang bisa Aila berikan. Tapi masih banyak lagi judul fabel yang ada. Sekarang kita lebih lanjut lagi belajar apa saja yang perlu diperhatikan dalam fabel. Yang pertama adalah tema. Pasti teman-teman tahu dong dan pernah dengar kata tema. Tapi sekarang yuk kita ingat apa arti kata tema. Tema itu adalah pokok pikiran yang melandasi sebuah cerita. Misalnya saja cerita tersebut bercerita tentang persahabatan temanya, atau temanya bisa juga tentang kejujuran, bisa juga kesabaran atau kecerdasan. Ini semua adalah tema yang bisa diambil untuk memberikan cerita di dalam fabel. Selain itu juga ada cerita tentang tema kebaikan yang ada di cerita fabel. Selanjutnya, yang kedua yang kita perlu perhatikan adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam cerita. Di cerita fabel bisa saja tokohnya si kodok, atau semut, atau si kumbang, atau ikan, atau singa. Kemudian untuk yang ketiga adalah watak. Watak teman-teman harus tahu. Watak itu adalah sifat yang dimiliki tokoh dalam cerita. Mungkin bisa saja ada yang jujur, sabar, cerdas, penolong, atau ada juga yang sombong, atau ada juga yang pelit. Itu semua adalah watak atau sifat yang dimiliki tokoh dalam cerita.
Next, kita lanjut pembahasannya. Untuk yang keempat yang kita harus perhatikan adalah latar. Latar adalah keterangan yang memberitahukan tentang waktu, tempat, atau suasana cerita. Bisa saja cerita tersebut ada di hutan, di gunung, atau di tepi sungai. Kemudian untuk yang kelima adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membangun cerita. Jadi bagaimana ceritanya? Intinya itu seperti apa? Sehingga kita dapat menceritakan kembali kepada orang lain cerita yang ada di dalam bacaan fabel tersebut. Untuk yang keenam adalah amanat. Di dalam setiap fabel pasti ada amanat. Apa ya amanat itu? Amanat itu adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Baik itu baik atau buruknya, kita harus mengambil pesan yang terkandung dalam cerita, sehingga kita dapat mencontoh sifat yang baik-baiknya saja dan tidak boleh meniru sifat yang buruk-buruk. Selanjutnya, kita akan membaca kisah tupai dan kera. Berikut adalah bacaan kisah tupai dan kera. Kita baca bersama-sama ya. Di sebuah hutan, tinggallah tupai dan kera. Tupai dan kera hidup bertetangga. Namun, tupai tidak suka pada kera. Pada suatu hari, tupai sedang berjalan-jalan sendiri. Ia pergi untuk mencari makan. Saat sore hari tiba, tupai pun bergegas pulang. Ia menyeberangi sungai yang deras. Malang bagi tupai. Ia terpeleset saat menyeberangi sungai. Ia pun bersedih di tepi sungai. Kera melihat tupai yang sedang bersedih. Ia menghampiri tupai dan bertanya, "Mengapa kamu bersedih?" Tanya kera. "Makananku jatuh ke sungai dan aku sangat lapar," kata tupai. Merasa kasihan pada tupai, kera pun memberikan makanan yang ia punya. Tupai berterima kasih kepada kera. Mereka pun akhirnya berteman selamanya. Itulah kisah tupai dan kera. Sekarang kita sama-sama yuk cari tahu tokoh dalam cerita tersebut. Ayo teman-teman, siapa tadi tokoh yang ada di dalam cerita tupai dan kera? Pastinya tokohnya adalah tupai dan kera. Kemudian, di mana latar dari cerita tupai dan kera? Ada yang tahu? Ya, latarnya ada di hutan dan di tepi sungai. Selanjutnya, watak. Bagaimana watak kera dan tupai? Menurut teman-teman, bagaimana watak si kera? Si kera mempunyai sifat penolong. Lalu, tupai mempunyai sifat tinggi hati atau sombong. Nah, di sini ada kata baru ya teman-teman yang harus kalian ingat. Kata tinggi hati itu artinya sombong. Kemudian alur, atau jika kita ingin menceritakan kembali kepada orang lain dengan singkat, bagaimana ceritanya? Kita bisa bilang, fabel tersebut menceritakan hubungan tupai dan kera yang bertetangga.
tetapi bermusuhan. Mereka akhirnya bersahabat karena kera menolong tupai yang sedang kelaparan. Lalu apa ya amanat atau pesan yang dapat kita ambil dari cerita fabel tersebut? Ya, kita harus berbuat baik kepada siapapun. Tadi walaupun kera tidak disukai oleh tupai, tapi kera tetap baik kepada si tupai. Jadi pun begitu dengan kita. Walaupun ada yang tidak suka dengan kita, kita harus tetap berbuat baik kepada siapapun itu. Sehingga orang-orang lama-kelamaan akan berbuat baik juga kepada kita. Nah, teman-teman, itu saja pelajaran hari ini tentang fabel di tema 7. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan memperhatikan penjelasan dari Miss Aila. Miss Aila akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.